dipersembahkan oleh Pemirsa, Indonesia punya cita-cita setinggi langit pada tahun 2045, yakni melahirkan generasi emas. Namun jauh panggang dari api, masalah biaya pendidikan yang tinggi justru membuat generasi muda kita cemas. UKT atau uang kuliah tunggal kini berubah jadi uang kuliah tinggi alias mahal. Kenaikannya bahkan bisa mencapai 500%. Para calon mahasiswa baru yang sudah lulus tes terpaksa mundur karena tak sanggup membayar UKT. Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji akan menghentikan kenaikan UKT yang tidak rasional. Sementara itu Komisi 10 DPR RI meminta agar peraturan Mendikbudristek nomor 2 tahun 2024 yang dianggap sebagai biang kerok kenaikan UKT direvisi. Mengapa biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri masih mahal di saat Indonesia berambisi mencetak generasi emas? Benarkah pendidikan tinggi hanya bersifat tersier sehingga tak wajib? Inilah kontroversi selengkapnya. UKT mahal, generasi emas jadi cemas. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pokoknya UKT masih tidak jelas, UKT masih mahal. Kita menuntut untuk turun, dicabut undang-undangnya. Saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Sebelumnya Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta. Hari ini di tahun 2024 UNS IP-nya mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat lebih. Peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jangan tiba-tiba di tengah jalan menaikkan UKT, itu saya kira langkah yang sembrono. Dan pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, M. Ihdan Nazar Husaini. Halo, selamat malam Ihdan. Kemudian juga ada Ketua BEM UI, Farel Uzil. Farel, selamat malam. Berikutnya ada Koordinator Nasional JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Mas Ubaid Matraji. Mas Ubaid, kita ketemu lagi. Minggu lalu bahas study tour, minggu ini bahas UKT ya. Di sebelah kiri ada anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Sugo Parera. Bang Andreas, selamat malam. Berikutnya ada Wakil Rektor IPB, Alim Setiawan. Selamat Pak Alim, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Direktur Eksekutif Pijar Foundation, mantan Rektor termuda Universitas Mahakarya Asia, Vero Feriska Aryananda. Mas Vero, selamat malam. Sudah bergabung juga lewat Zoom adalah Rektor Universitas Pajajaran, ada Profesor Rina Indiastuti. Prof Rina, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, saya akan mulai dulu dari para mahasiswa di sini. Ada juga teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah dan juga teman-teman dari UI yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman. Saya mulai dulu dari Farel. Farel, jadi berapa kenaikan UKT tertinggi di UI? Ya, kalau bicara kenaikan UKT tertinggi di UI tentu sampai ada yang juga 2 kali lipat gitu ya Mbak. Kenapa itu menjadi suatu permasalahan? Karena kalau dari kami melihat tentunya pola komunikasi yang buruk juga. Apa yang buruk? Dari pihak kampus. Dari pihak kampus, kemudian dari Kemendikbudristek. Tidak ada sosialisasi atau tidak ada sama sekali. Tiba-tiba langsung naik? Tiba-tiba langsung naik. Bahwa sejak Januari kami sudah mempertanyakan terkait kejelasan SK biaya pendidikan kepada pihak kampus. Tapi pihak kampus tidak pernah memberikan informasi secara jelas dan selalu melempar bola bahwa ini masih di dalam pembahasan Kemendikbudristek. Kemudian hingga akhirnya SK tersebut baru keluar tanggal 7 Mei. Padahal kalau secara timeline di tanggal 18 April itu sudah ada masa praregistrasi penerimaan SNBP. Jadi dalam tanda kutip gitu ya, mahasiswa-mahasiswa baru ini memilih untuk masuk UI dengan tidak tahu terkait biaya pendidikannya gitu. Masih pakai UKT yang lama, Betul. patokan mereka ya. Jadi kayak beli kucing dalam karung gitu. Berarti kalau ada istilah mahasiswa ini seperti dalam tanda kutip terjebak. Yes, itu betul ya menurut Farel ya. Oke, tidak ada sosialisasi, komunikasi yang buruk, dan setelah ternyata itu keluar, tadi kan ada pernyataan dari Mendikbudristek bahwa ini hanya berlaku untuk
para mahasiswa baru. Tapi yang Farel ketahui di UI, apakah betul demikian? Ya, jadi kalau terkait statement Pak Nadiem ya bahwa itu hanya berpengaruh kepada mahasiswa baru, itu tidak sepenuhnya tepat. Karena kalau kita bicara konteks UI, itu teman-teman dari keprofesian pun terdampak gitu. Terutama teman-teman dari rumpun ilmu kesehatan, seperti perawat, dokter, ketika mereka ingin masuk kepada koas, itu biaya pendidikan pun terdampak. Ada kenaikan seperti itu. Jadi kalau statement Pak Nadiem itu patut dipertanyakan gitu. Itu berarti sudah semester akhir ya? Iya, betul. Malah ada kenaikan? Ada kenaikan. Waduh, oke. Kalau dari Idan, dari UIN, bagaimana? Mahasiswa UIN kan demo protes kenaikan UKT yang dianggap tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya di bagian mana? Jadi sebenarnya kalau yang terjadi di UIN ya, jadi di UIN itu memang untuk fakultasku sendiri katakan bahwa Fakultas apa, Idan? Fakultas Suludin saya itu. Oke. Jadi di Fakultas Suludin itu kita di tahun 2020 saya sendiri tuh mendapatkan UKT 5. Jadi UKT 5 itu pada hari itu tuh hanya mencapai angka 2.900.000. 2.900.000. Ya, Itu kelompok 5 ya? Kelompok yang kelompok yang di tengah-tengah sebenarnya. Di tengah-tengah. Ada berapa kelompok UKT? Ada 7 kelompok. 7, Cuma hari ini memang angka 2.900.000 itu hanya cukup pada golongan UKT kedua. Nah, sebenarnya untuk kenaikan UKT ini memang dipicu karena adanya KMA 368 yang dikeluarkan oleh Kemenag. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita di sini tuh datang bukan untuk kemudian cukup hanya mengasihani atau menyampaikan aspirasi teman-teman mahasiswa baru. Kita juga ingin mendukung sebenarnya visi Indonesia Emas di 2045. Oleh karena itu sebenarnya kenaikan UKT ini itu cenderung untuk membatalkan visi Indonesia Emas di 2045. Karena mengingat Presiden Joko Widodo itu di salah satu universitas di Surabaya kalau nggak salah itu, dia mengatakan bahwa untuk minat strata S2 saja itu berada di angka 0,45%. Dan ini kita secara signifikan dan secara eksplisit memang terlihat bahwa di bawah dari Malaysia yang mencapai angka 2,43%. Jika uang kuliah tunggal di strata 1 aja ditinggikan gitu, otomatis teman-teman dari masyarakat atau rakyat, anak-anak yang lahir dari rahim rakyat yang terdampak itu tidak kemudian bisa mengakses kuliah S2. Sebagai gambaran tadi Idan mengatakan kamu di tahun 2020 Yes. UKT 2,9 itu masuk kelompok 5. Kelompok 5. Kalau di tahun 2024 ini angka 2,9 itu masuk kelompok 2. Kelompok 2. Semakin tinggi kelompoknya kan berarti semakin naik harganya. Betul. Berarti ini kenaikannya sudah cukup jauh ya. Cukup jauh, sangat signifikan. Kamu tadi mengomentari soal pernyataan Presiden Jokowi, Yes. soal angka lulusan S2, S3 kita itu masih sangat rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Bagaimana ketika mendengar pernyataan dari pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu adalah pendidikan tersier sehingga tidak wajib. Respon kamu bagaimana? Saya kira bahwa untuk pendidikan tinggi itu tidak serta-merta hanya mentah sebagai suka-suka atau tersier itu ya. Saya kira bahwa dalam Undang-Undang 1945 bahkan itu juga dijelaskan dipertajam dalam pasal 26C ayat 1 bahwa pemerintah ini dia memiliki kewajiban untuk kemudian mencerdaskan bangsa. Nah, 26C ayat 1 ini secara imperatif kalau misalnya kita terjemahkan secara singkat itu bisa dilihat bahwa setiap rakyat itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan bermutu tentunya. Hanya saja dari kenaikan ini Permendikbud 02 2024 dengan KMA 368 itu sedikit membatalkan, juga tidak ingin kemudian mengakomodir atau mengindahkan kesedihan yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Ya, saya kira jadi seperti kontradiktif itu. ya. Betul. Farel, ketika mendengarkan pernyataan ada jawaban seperti itu dari Sesdirjen Dikti Kemendikbudristek. Pendidikan tinggi tidak wajib, sifatnya tersier itu pilihan. Kamu bagaimana meresponnya? Ya, tentu itu menjadi suatu hal kontradiktif. Apalagi kalau misalkan negara Indonesia punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Kita tahu bagaimana kita menuju ke arah Indonesia Emas 2045, tentu salah satunya adalah membangun sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing. Lewat apa? Lewat pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Kemudian juga di salah satu statement beliau kan juga mengatakan gitu bahwa wajib belajar itu 12 tahun, sedangkan perguruan tinggi pilihan. Oke, misalkan kita turuti cara berpikir beliau. Wajib belajar 12 tahun. Sejauh mana Indonesia sudah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun itu dengan baik? Kalau berdasarkan data gitu ya Mbak, 12 tahun wajib belajar yang menjadi fokus pemerintah katanya, pada akhirnya hanya menghasilkan 8,3 tahun penduduk Indonesia yang selesai studi dari wajib belajar 12 tahun itu. Jadi kalau dikatakan pertama itu tersier, itu juga keliru. Kemudian kalau pemerintah fokus ke 12 tahun wajib belajar, juga nggak jelas realitas implementasinya seperti apa. Ternyata yang wajib saja masih PR begitu ya. Betul. Oke. Ke Bang Andreas dulu.
Sebelumnya kami informasikan dulu pemirsa bahwa kami sudah mencoba untuk mengundang perwakilan dari Kemendikbudristek untuk datang dalam diskusi hari ini, tapi tidak ada yang berkenan untuk mewakili dalam diskusi hari ini. Karena itu kita lanjut lagi. Jadi Mas Ubaid memang sudah 2 minggu kita undang, tapi belum bisa hadir. Sekarang ke Bang Andreas dulu yang sudah menemui langsung pejabat dari Kemendikbudristek. Jadi kesimpulannya apa Bang dari rapat 2 jam ya kurang lebih pada hari Selasa lalu? Kesimpulannya apa? Sudah ada belum solusinya? Ya, jadi ya pertama saya ingin menjawab dulu atau menanggapi lagi apa yang disampaikan dengan pendidikan itu tersier, pendidikan tinggi itu tersier. Saya kira ini tidak menjawab persoalan dan menimbulkan justru menimbulkan ya misinterpretasi di publik yang sensitif gitu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Cici itu dari sekretaris Sesdirjen Dikti Kemendikbudristek. Kenapa? Karena tersier itu adalah jenjang pendidikan ya, kalau pendidikan ya primer tuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan kemudian jenjang ketiga itu adalah pendidikan tinggi. Itu betul. Tetapi itu bukan berarti soal kebutuhan. Indonesia ini butuh pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, bahkan juga pendidikan tinggi kalau kita mau bicara soal membangun kualitas sumber daya manusia. Jadi kami minta juga pada waktu itu supaya menggunakan istilah itu ya dalam kapasitas kualitas sebagai seorang pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menggunakan istilah yang tidak pas untuk menjawab persoalan, saya kira hal yang sangat fatal. Sayang beliau waktu itu tidak hadir di dalam rapat itu gitu. Nah itu satu hal. Jadi saya kira yang mengenai soal tersier ini bukan dimaksudkan soal kebutuhan. Kita butuh pendidikan tinggi itu pasti. Dan kita berharap bahwa makin banyak mahasiswa yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Menuju generasi emas. Kalau begitu solusi untuk UKT-nya apakah sudah ada tuh Bang? Kemudian yang berkaitan dengan hasil rapat pada waktu itu memang ya kami menyampaikan juga pesan-pesan dari mahasiswa, karena hari Rabu minggu sebelumnya kami menerima BEM seluruh Indonesia yang mewakili ya teman-teman muda ini, anak-anak mahasiswa ini yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan UKT yang mendadak dan terjadi di hampir semua perguruan tinggi. Memang beda-beda kasusnya, tapi terjadi secara menyeluruh. Nah, jujur aja awalnya kami juga tidak tahu persis. Saya dengar berita itu pertama di UIN itu hampir sebulan yang lalu ketika demo-demo di UIN itu dalam perjalanan waktu kami ada kunjungan kerja ke Medan. Dan katanya angka kenaikan UKT-nya hampir mirip-mirip. Hampir mirip-mirip. Dan udah dicek itu Bang, benar ya? Ya, dan mereka menyampaikan bahwa ada yang sampai 300%, ada yang sampai 500% dengan data gitu. Mereka bukan hanya menyampaikan asal ngomong aja, tapi juga mereka menyampaikan dengan data, dengan penjelasan yang menurut kami sangat masuk akal. Nah, sehingga kami coba untuk mencari tahu, mengidentifikasi. Waktu saya mulai dengan apa sih sebenarnya persoalan ini sehingga secara menyeluruh ini terjadi seperti ini gitu. Kemudian saya perhatikan juga, saya minta Permendikbud. Memang di dalam Permendikbud itu ada beberapa pasal yang memungkinkan kampus untuk melakukan membuat interpretasi yang dalam tanda petik ya, saya harus katakan bisa semena-menanya gitu. Karena tidak ada batas atasnya? Ya, misalnya gini, ada di satu pasal, saya lupa persis, tapi pasal 11 kalau tidak salah ayat kedua, ayat 1, itu menyatakan bahwa mahasiswa itu setelah dia diterima, baru kemudian dibicarakan soal UKT-nya gitu. Nah ini kan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ferry, dia udah masuk dulu, kemudian baru dibicarakan soal masuk ke kelas mana, kelompok mana, atau bicara harga berapa yang harus dia bayar. Ini kan akhirnya menjebak anak-anak yang jadi yang di kampus, beberapa kampus yang lain dari pertemuan dengan mahasiswa langsung, ada yang sudah takut duluan gitu mau daftar, atau jangan-jangan saya tidak bisa bayar ini kalaupun saya lulus,
Kalau saya tidak bisa bayar percuma. Dan faktanya memang banyak yang Dan mundur banyak yang seperti akhirnya, itu. Jadi Bang Andreas. ada apa mengganggu Ya. psikologi ya teman-teman muda ini untuk yang mengikuti jenjang pendidikan yang tinggi Baik. yang kita butuhkan. Oke, kita akan bicara lagi soal akar masalah, kita gali lebih dalam dan juga solusinya apakah sudah ada. Tapi sebelum itu kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak dan juga adik-adik, kita akan kembali pemirsa sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.